Bang, tanggapannya dong mobil Grand Livina. Oke, untuk mobil Grand Livina itu mulai dari L10. L10 itu mulai dari tahun 2006 sampai 2013 awal. Nah, untuk harganya sendiri memang udah cukup terjangkau. Rata-rata 2013 ke bawah itu di bawah 90 juta lah. Nah, untuk Nissan L10 sendiri itu dia pakai dua seri mesin. Seri yang 1500 cc dengan kode mesin HR15DE dan seri mesin yang kedua 1800 cc yang kode mesinnya MR18D. Kalau boleh saran, kalau lu mau ambil Nissan Livina L10, itu ambil yang 1500 cc aja. Karena apa? Karena mesin itu dipakai Livina, Nissan Juke, Nissan Latio kalau nggak salah, sama Evalia. Jadi gampang nyari spare partnya. Dan juga pastinya sedikit lebih irit daripada lu ambil yang 1800 cc nya. Karena yang 1800 cc itu spare partnya ya lu agak effort nyarinya. Kemudian yang kedua juga pastinya lebih boros gitu. Nah, untuk transmisi sendiri dia ada dua varian. Transmisi yang maticnya dia pakai matic konvensional yang AT 4 speed, dan juga pastinya ada pilihan yang transmisi manualnya gitu. Nah, baik itu transmisi matic ataupun transmisi manual, pengalaman gua itu mobil nggak kuat untuk nanjak-nanjak. Jadi walaupun lu pakai mobil cuman penumpangnya isinya cuma 2 orang, nggak bawa barang, lu pakai nanjak-nanjak tuh effort banget gitu. Buat mudik-mudik, menurut gua nggak bisa diharapin sih gitu. Kecuali jalur mudik lu ini cuma jalan lurus doang, nggak ada naik ataupun turunan kayak gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri di tahun 2013 ke bawah, lu perlu bener-bener pastiin kondisi mesinnya, cooling system terutama, sama sistem pengapiannya, karena masalahnya paling banyak di situ. Nah, jadi untuk Nissan L10 memang harganya cukup terjangkau, tapi tetap lu harus siapin budget lebih untuk perbaikannya, karena penyakitnya L10 material karet-karetnya tuh, rubbernya tuh nggak tahan lama, baik itu karet support shock, engine mounting, kemudian bracket radiator, dan karet konsong coil, dan lain-lain banyak deh kekurangannya. Jadi nggak cuman itu, kadang ada aja penyakitnya. Sekarang lu pakai normal-normal aja, ntar tiba-tiba maticnya delay atau nyentak, ternyata seal-sealnya entah ada yang getas atau mungkin kampasnya bermasalah atau selenoidnya lemah kayak gitu. Jadi ya lu siapin budget lah kalau misalnya lu pakai Nissan Livina gitu ya. Nah, kemudian kita bahas generasi kedua yaitu L11. Nah, kalau L11 dia udah facelift tuh, mukanya desainnya udah agak lebih manis, agak lancip-lancip, agak manjang gitu ya. Nah, kalau yang L11 sendiri generasi mulai dari 2013 pertengahan sampai 2019 awal. Itu harganya range-nya mulai dari 90 juta sampai 130-an. Jadi ya lumayan, lu dapat mobil tahun yang nggak terlalu tua ya, tahun muda, tapi harganya udah murah. Memang Nissan tuh begitu rata-rata, harganya udah pada jatuh-jatuh gitu. Jadi buat lu yang punya budget pas-pasan tapi mau beli mobil 3 baris yang mainstream, anti mainstream, kalau mungkin Avanza bosen, Xenia bosen, R3 juga bosen, terus pengen cobain Livina, ya boleh juga sih, cuman siapin budgetnya gitu. Karena memang dia harganya cukup udah murah, udah terjangkau, tapi perbaikannya nanti ada aja gitu. Jangan lu anggap samain kayak badaknya Avanza Xenia dan R3, itu beda gitu. Nah, kalau R11 sendiri juga ada dua varian transmisi, ada yang manual, ada yang matic. Nah, kalau yang maticnya di L11 itu udah pakai CVT. Nah, untuk CVT-nya itu agak lemot, jadi ya sebenarnya sama aja sih, agak kurang tenaganya gitu. Nah, kalau yang generasi berikutnya yang udah kerjasama dengan Mitsubishi Expander, itu kode bodinya ND ya, seri ND. Nah, kalau mesinnya pakai 4A91 kalau nggak salah, yang mana jelas dia 1500 cc, mesinnya yang mesin Expander. Nah, kalau udah Nissan All New Grand Livina yang itu sebenarnya Mitsubishi Expander, cuman di rebranding jadi Nissan Grand Livina gitu. Ganti muka aja, tapi basicnya ya Mitsubishi Expander. Nah, untuk transmisinya sendiri dia ada yang manual juga, ada yang transmisi matic. Nah, kalau maticnya transmisinya pakai CVT gitu. Nah, untuk build quality-nya cukup bagus ya, cukup rapi, dan untuk mesinnya cukup bandel. Mesinnya Mitsubishi itu sejauh ini sih so far nggak ada masalah ya, gue nggak pernah nemuin keluhan-keluhan yang aneh-aneh. Jadi untuk Nissan All New Grand Livina itu kasarannya di sini sekitar 160 juta ke atas lah gitu. Jadi kesimpulannya untuk Grand Livina ini nggak cocok buat pemula, karena mobil ini cukup sering ke bengkel. Lu harus siapin budget-budget tak terduga untuk perbaikan, dan juga untuk mudik-mudik itu untuk nanjak-nanjak tenaganya kurang banget, dan konsumsi bahan bakarnya lumayan boros gitu.
Oke, paling gitu aja, semoga terjawab. Nah, buat lu yang mau pakai jasa inspeksi, bisa banget hubungin kita, nomor kita ada di bio profil Mekanik Pro. Nanti kita bantu inspeksi, cek mulai dari eksterior, interior, mesin transmisi, kaki-kaki, dan juga dokumen kita bantu cek semua. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai jasa titip cari mobil, bisa juga. Nanti kita bisa bantu cariin mobilnya, kita bantu inspeksiin, dan kita bantu negoin juga, sampai dapat mobil yang benar-benar worth it. Oke, paling gitu aja, gue Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.